Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita Tanto Arsono Arban atau Irna Ranto yang memperoleh suara terbanyak di Pilkada Pandeglang 2020. Penetapan Irna Tanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pilkada Pandeglang 2020 di Hotel Altama, Pandeglang, Selasa 15 Desember 2020 yang dipimpin Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara berakhir hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dari 35 kecamatan yang ada dengan data yang masuk 100% dari total 2.243 TPS tersebar di 309 desa kelurahan untuk perolehan suara paslon Irna Tanto sebesar 389.367 suara. Sedangkan untuk perolehan suara paslon Tony Fatoni Mukson Miftaul Tamami, Tony Imat, sebanyak 223.220 suara. Dan rapat pleno rekapitulasi telah ditetap dan ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU dan saksi, ungkap Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai kepada media, Selasa 15 Desember 2020. Sementara proses rekapitulasi dilakukan secara tertib dengan menghadirkan 35 panitia pemilihan kecamatan PPK se-Kabupaten Pandeglang dan kedua saksi dari paslon nomor urut 1 yaitu Iin Supriyadi dan Asep Sunarjana, sedangkan saksi dari nomor urut 2 yaitu Iwan Cowanda dan Andri Yoga. Pelaksanaan rapat pleno KPU itu berjalan tertib, aman dan lancar dengan pengawal ketat dari pihak Polres Pandeglang yang dipimpin Kompol Haron Siregar hingga akhir acara. Perlu kami sampaikan sebagaimana tadi diketahui oleh teman-teman semua bahwa KPU Pandeglang sudah menetapkan kaitan dengan masalah rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh kecamatan dan sudah menuangkan dalam surat keputusan KPU nomor 1018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan KPU nomor 19 ya, bahwa KPU perlu menetapkan kaitan dengan hasil rekapitulasi dalam surat keputusan. Adapun tadi kaitan dengan masalah hasil perolehan, nomor urut 1 mendapatkan suara 389.367 suara, nomor urut 2 223.220 suara. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 kaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih, tentunya ini harus menunggu kaitan dengan masalah ada atau tidaknya pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 197, peserta pemilihan ini punya waktu ya, ketika misalkan mau menyampaikan perselisihan hasil ini paling lama 3 hari kerja ya, terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara. Jadi tadi kami sudah menetapkan di pukul 22:29, jadi dihitung dari pukul sekian ya, 3 harinya. Dan tentunya ini sesuai dengan konstitusi ya, yang diatur dalam Undang-Undang 10. Saya kira demikian, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah berjibaku untuk terlaksananya kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Mulai dari melakukan proses kegiatan penyusunan daftar pemilih ya, kaitan dengan masalah persoalan pembentukan badan ad hoc terutama di TPS ya, termasuk juga kaitan dengan masalah persoalan pendirian TPS ya, tentunya pendirian TPS sudah dapat dilaksanakan karena adanya partisipasi dari warga masyarakat Pandeglang. Akhirnya TPS dapat didirikan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember kemarin. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Bawaslu Pandeglang dan jajaran ya. Termasuk juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Pandeglang dan jajaran, kepada TNI ya, Kodim ya, dan jajaran, pada pemerintah daerah ya, yang sudah membantu atas terlaksananya kegiatan pemungutan dan sampai dengan kegiatan rapat pleno.
maksud juga pada teman-teman media dan kepada warga masyarakat yang sudah calon terpilih. kalau penetapan calon terpilih, tentunya kami juga harus menunggu 3 hari sejak sekarang. Nanti ada atau enggak kaitan dengan pengajuan perselisihan. Kalau misalkan ada, berarti kan kita menunggu dulu dari proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan tidak ada, berarti kami sudah nanti tinggal menghitung misalkan di tanggal berapa, kan ada di tahapan, kan? Ada di tahapan tanggal berapa kalau misalkan tidak adanya perselisihan. Itu sudah diatur saya kira di dalam peraturan KPU nomor 5 ya. Kalau misalkan adanya perselisihan, berarti kita harus nunggu adanya proses dari Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti perselisihan itu diregister atau tidak? Berarti kalau misalkan diregister, berarti kan ini ada proses yang harus kami ikuti, kan seperti itu. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara KPU, Bawaslu, Gakumdu, dan pihak-pihak yang terlibat yang mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Pandeglang tahun 2020 ini. Dan puncaknya hari ini kita melakukan pleno di Kabupaten Pandeglang, pleno tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU, dan alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, dan kondusif sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tentunya saya dengan Pak Asep mewakili Ibu Haja Irna Narulita dan Pak Haji Tanto Warsol Arban mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali, baik para alimil ulama, tokoh masyarakat, para santriawan, santriawati, juga para parpol pendukung dan pengusung, serta para relawan di semua tingkatan. Kami atas nama Bu Haja Irna dan Pak Tanto mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Insya Allah bahwa pada prinsipnya kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, dan tentunya kami mengajak kepada Pak Haji Tony dengan Bro Imad untuk melakukan kolaborasi terkait masalah visi misi, supaya bagaimana visi misi Pak Imad dan Pak Tanto bisa kami kolaborasikan dengan visi misi nomor 1 semata-mata adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan, juga kemakmuran masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Jadi tidak ada lagi sekarang 01, tidak ada lagi 02, yang ada hanya kita, karena kita adalah keluarga besar Kabupaten Pandeglang. Dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU seperti apa? Dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU, kami dari tim pemenangan nomor urut 1 sebenarnya sudah bukan memprediksi, sudah punya hasil real dari awal bahwa Bu Irna dan Pak Tanto memperoleh suara 63,5%, dan itu 100% sesuai hasilnya dengan apa yang tadi dibacakan dan diplenokan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Dan tentunya kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang telah antusias untuk menggunakan hak pilihnya, menentukan masa depan Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah Bu Irna bisa melanjutkan kepemimpinannya di periode yang selanjutnya. Tim Liputan Channel Dani Production mengabarkan. Berita acara dan sertifikasi